Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, It's me, Vina. Oke teman-teman, kali ini aku pengen sharing tentang do and don'ts ketika si kecil tantrum. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu ketika si anak tantrum adalah kita harus tetap tenang. Dampingi anak, di samping anak, jangan tinggalkan anak ketika tantrum. Jangan kita ikut emosi kepada anak, jangan kita ikut marah-marah kepada anak, karena itu sama sekali tidak akan menghentikan tantrumnya si anak itu, mams. Jadi ketika anak tantrums itu dia tidak bisa mendengar dengan baik, jadi percuma kita emosi, kita marah-marah, percuma anak itu tidak bisa mendengarkan kita dengan baik. Mereka akan tetap tantrum, marah-marah, nangis dan sebagainya. Jadi kita harus tetap tenang, kita dampingi anak saat anak tantrum itu. Yang kemudian yang kedua yaitu empati kepada anak atau memvalidasi perasaannya. Oh ya, kamu lagi sedih anak. Oh ya, kamu lagi marah. Oh ya, gitu. Jangan meremehkan perasaannya. Jangan sekali-kali kita meremehkan perasaannya. Contohnya, masa gitu doang sih nangis. Itu akan membuat anak merasa tidak dihargai atau merasa direndahkan dan merasa tidak dihargai perasaannya gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, gunakan kata-kata yang halus dalam membujuk anak. Jadi kita bujuknya dengan halus. Iya sayang, iya mama ada di sini atau papa ada di sini gitu. Jangan sekali-kali membentak atau bicara dengan kasar atau sarkasme, menggunakan sarkasme. Kamu anak siapa sih? Kok susah banget dibilangin? Jelas lah itu anak Anda, anak siapa lagi? Kemudian yang keempat teman-teman yaitu hindarkan anak dari barang berbahaya atau sesuatu yang berbahaya. Misalnya ada pisau, ada gunting, atau di dekat kompor, itu kan berbahaya ya teman-teman. Anak kan kalau lagi tantrum kadang dia ngamuk, bisa lempar barang, bisa mukul sesuatu kan bahaya. Kalau misalnya lagi marahnya di dekat kompor, nanti ada misalnya kompor yang lagi nyala, kan bahaya, anak bisa kena apinya, malah kita ditambah repot lagi. Atau anak melempar barang sesuatu yang berbahaya kayak pisau atau malah melukai dirinya gitu. Jadi hindarkan anak dari barang-barang yang berbahaya atau sesuatu yang berbahaya. Jadi taruh anak di sesuatu kondisi yang aman, biarkan dia melepaskan perasaannya, mengekspresikan perasaannya, biarkan dia nangis sampai dia tenang dulu. Kemudian yang kelima, alihkan perhatian anak ke hal-hal yang dia sukai atau dia senangi, biasanya mainan atau sesuatu yang dia sukai seperti makanan. Jadi ini nih mainannya gitu, atau itu mainan yuk, mainan aja yuk gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, moms, jangan sekali-kali ketika anak kita tantrum kita ikut emosi lalu kita memukul anak atau melakukan kekerasan kepada anak kita sendiri. Itu adalah hal yang akan kita sesali sendiri di akhir nanti gitu. Kenapa? Karena anak nanti akan merasa dia trauma. Kalau dia nangis nanti akan dipukul, akan dijewer, akan diapain oleh orang tuanya. Begitu. Kemudian sebisa mungkin jangan langsung menuruti semua keinginan anak. Kenapa? Karena nanti anak kalau sering diturutin, apa-apa lagi nangis, mintain langsung diturutin, nangis langsung diturutin, supaya kita mungkin tidak mendengar tangisannya, tidak keberisikan mendengar rengekannya gitu. Tetapi dampak negatifnya nanti akan anak merasa, jadi aku kalau mau ini harus nangis dulu, kalau mau itu harus nangis dulu gitu. Jadi nanti malah tantrumnya jadi lebih sering gitu. Kemudian ini yang paling sering terjadi biasanya, dan saya sering melihat atau mendapati gitu, orang tua, di mana orang tua ketika anaknya tantrum itu malah mengancam anak. Sebaiknya jangan mengancam anak ya teman-teman. Misalnya, kalau kamu nangis nanti mama marah loh, kalau kamu nangis nanti mama pergi loh, atau kalau kamu nangis nanti mama ngebeliin mainan loh. Itu akan membuat anak merasa takut, cemas, dan merasa dia tidak
dia tidak berhak mengekspresikan perasaan dia gitu. Kenapa kok aku nggak berhak mengekspresikan perasaan aku, padahal aku kan lagi sedih. Kenapa aku nggak boleh nangis? Nanti kalau aku nangis, kenapa mama malah pergi? Kenapa mama malah bilang aku nggak akan dikasih main atau dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan ini untuk disclaimer teman-teman, aku bikin video ini bukan semata-mata untuk menggurui, bukan semata-mata untuk mengajari, dan bukan semata-mata atau sudah merasa diri aku paling pintar, paling benar dalam urusan itu. Tidak teman-teman, sama sekali tidak. Jadi aku share video ini bertujuan untuk kita saling sharing, kita saling berdiskusi, karena kan namanya mengurus anak, mendidik anak itu adalah pekerjaan atau sesuatu yang tidak mudah, perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu kita harus selalu belajar dan belajar lagi bagaimana menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak dengan baik, agar anak nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak kita, anak-anak kita menjadi orang yang membanggakan kita, yang sesuai dengan harapan kita di masa depan tentunya kan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.